Oke, di sesi 2 ini kita akan melatih atau bersama berlatih mengenai bidang ya. Kalau yang di sesi satu tadi kan lebih ke garis ya. Jadi kalau bidang ini merupakan hubungan dari garis yang membentuk suatu bidang, kemudian mereka sering berpotongan, itulah yang disebut bidang ya. Oke, kita akan mulai dengan memberikan garis tepi seperti di awal kita tadi mengerjakan ya. Jadi kita akan buat garis tepi kira-kira tebalnya 1 cm. Oke. Di sesi yang kedua ini kita akan membagi media gambar kita menjadi 4 bagian. Kalau yang pertama tadi 6 ya. Kalau kita mau membagi 4, kita akan memberikan tanda di separuh dari bidang format gambar kita ya. Baik separuh di atas maupun separuh di samping sama besar untuk memberikan bidang atau bidang kerja yang sama, karena kita membutuhkan 4. Jadi seperti ini, tinggal kita bagi 2 aja. Oke, kemudian atas ke bawah. Oke, jadi ada kotak 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di dalam sesi yang kedua ini kita akan membuat bidang-bidang dasar seperti persegi panjang, kemudian lingkaran, segitiga, seperti itu ya. Jadi tipsnya kalau kita mau membuat atau membuat gambar bidang itu tarikan garisnya akan lebih baik kalau itu bertumpu di satu titik ya. Kalau tidak bertumpu di satu titik pun sebenarnya tidak masalah. Lebih baik satu titik, kalau tidak bisa berpotongan itu tidak masalah. Yang penting jangan membuat sisa atau bagian yang memiliki ruang sisa, itu akan secara ini ya, kalau kita lihat teknik gambar itu biasanya tidak dibenarkan, atau lebih bagus kalau kita berpotongan saja ya, karena kita tidak menggunakan penggaris dan alat media presisi lainnya. Jadi kita benar-benar menggunakan kemampuan tangan freehand atau menggunakan teknik bebas ya. Jadi sementara ini kita menggunakan yang kita miliki dulu ya. Untuk yang kotak pertama kita akan membuat bidang persegi dan persegi panjang. Kita akan buat di sini. Yap. Kita akan buat garis vertikal dan garis horizontal seperti ini dengan keempat sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, inilah yang saya maksudkan ya tadi. Ini ya yang saya maksudkan tadi. Berulang-ulang. Jadi tiap pertemuan dari garis ini lebih baik kalau bertumpu di satu titik atau bertemu di satu titik. Kalaupun tidak bisa berpotongan itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai sisa. Ini kalau saya besarkan ya, ini itu seperti ini. Nah, kalau ini bertemu di satu titik, ini bagus. Kalau tidak bisa berpotongan seperti ini tidak masalah. Yang penting jangan membuat bidang itu
atau pertemuan dari garis itu tidak ketemu. Nah seperti ini kan ada ruang kosong. Nah ini yang tidak boleh atau tidak dianjurkan seperti itu ya. Oke, kita akan buat di sini kembali persegi. Nah, kalau kita sering berlatih, nanti akan dengan sendirinya kan ini ya, terbiasa. Nah, kita buat sampai penuh. Sini persegi ya, persegi. Kemudian ini ada ruang sisa, kita buat persegi panjang saja. Ada yang tegak ini. Nah ini yang saya maksudkan ya, ini nggak boleh ini. Nah memang sengaja beberapa kali tadi saya membuat kesalahan memberikan contoh, itu nggak boleh. Ini yang benar, ini yang benar ya, ini yang benar gitu ya. Buat lagi lebih panjang. Kemudian untuk yang kotak kedua kita akan buat satu bidang. Kalau tadi dari 4 garis ya, 4 garis yang saling tegak lurus. Kalau yang di kotak yang kedua ini kita akan buat garis atau bidang yang tersusun dari garis diagonal, atau biasanya kita sebut dengan segitiga. Jadi ada beberapa macam segitiga ya. Yang umum kita ketahui adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Masing-masing kita akan buat, kita penuhi di kotak yang kedua ini. Terserah kalian mau membuatnya, mau segitiga sama kaki dulu boleh, segitiga sama sisi dulu boleh, silahkan ya. Di sini saya buat akan siku-siku dulu. Jadi kita buat vertikal dan horizontalnya dulu, kemudian baru diagonalnya ya. Nah, sekali lagi ini nggak boleh. Ini kita buat ini. Caranya mengukur ini, kita tarik garis. Nah, supaya ini berpotongan gitu. Oke, ini sudah. Baru segitiga sama kaki. Kalaupun ini terlanjur kalian buat gini, enggak masalah, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ini kita buat lagi, sudah berpotongan. Nah, kita buat lagi segitiga sama kaki. Oke, sekarang segitiga sama sisi. Kalau sama sisi ini tiga-tiganya harus sama ya. Ya kita kira-kira saja ya untuk garisnya. Oke. Biasanya cara mudahnya kita bagi garis ini menjadi 2 bagian, kemudian ya kita beri sumbu gitu tipis saja. Nah baru kita tarik seperti ini. Segitiga sama sisi. Tinggal kita lanjutkan. Masih ada satu sisa bagian bawah ini, kita penuhi saja cepat. Segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, kita
terakhir segitiga sama sisi. Nah, oke, kita berlanjut ke kotak yang nomor 3. Jadi kotak nomor 3 ini kita akan buat lingkaran. Jadi lingkaran di sini ada tekniknya. Jadi apa ya, mungkin secara freehand tadi di sesi 1 kan lingkaran adalah continuous ya, bentuk kurva yang continuous. Jadi kurvanya kalau kita mulai dari awal seperti ini continuous, harus berhenti di satu titik lagi. Nah begini, itu kalau kalian sudah mahir ya, atau kalian bisa berlatih sudah lama begitu, bisa seperti ini. Kalau untuk awal-awal seperti ini, kalian bisa menggunakan garis bantu dengan bidang lain. Jadi bidang yang saya maksudkan adalah bidang kotak. Jadi kalau kita membuat gambar lingkaran sempurna, kita buat dahulu persegi seperti ini untuk membantu ya. Kemudian kita buat persegi ini 4 bagian yang sama. Jadi dengan membuat atau membaginya ke dalam 4 bagian yang sama seperti ini. Nah, setiap sisi kurvanya dia harus menyentuh titik yang ada di atas, samping, bawah, kemudian sampingnya lagi. Jadi kalian hanya akan mengikuti pattern yang sudah ada. Jadi dari titik 1, titik 1, titik 1, titik. Itu kalau kalian bisa hubungkan, kalau lurus kan sumbunya seperti ini ya, jadi membentuk garis diagonal itu. Kalau kurva ya kita tinggal lengkungkan, sama kayak kita membuat sabit tadi ya. Jadi satu kurva, berhenti di satu titik, berhenti lagi di satu titik, berhenti lagi di satu titik, yang terakhir berhenti di satu titik. Wah, rupanya ini memang tidak sempurna ya kalau kita tahu. Nah ini nah ini yang saya berikan lingkaran ini adalah koreksi kalau ini kurang sempurna kurvanya. Jadi kurva sempurna apabila lengkung yang ada di tengah diagonal ini, itu dia berada tepat di tengah-tengah antara garis diagonal antar satu titik dengan titik lain, itu pas di tengah-tengah ya, seperti ini. Kalau kita tarik garis begini segitiga, dia akan berhenti pas tepat di tengah-tengahnya. Ini yang posisi yang ketiga ini hampir menyerupai. Kita buat lagi ya. Jadi kita buat lagi sambil berlatih ya. Oke, kita buat kotak lagi. Kita bagi menjadi 4 bagian. Kita beri titik 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan kurvanya. Dan terlihat seperti lingkaran seperti ini. Itu salah satu contoh ya membuat lingkaran sempurna. Kalaupun kalian merasa kesusahan atau kesulitan membuat lingkaran, kalian bisa juga menggunakan tetap dengan bidang ini ya, dengan bidang kotak seperti itu. Tidak perlu digaris, jadi kalian langsung secara continuously belajar untuk tidak, kalaupun berpotongan seperti ini nggak masalah, tapi sebenarnya ini nggak boleh. Jadi garis dari lingkaran ini itu menyentuh garis dari bidang kotak ini. Kalau saya sih lebih suka
dia bebas ya. Jadi saya akan membuat lingkarannya berulang-ulang sampai dia lebih sempurna gitu. Ini perlu waktu memang, jadi kita akan mengasahnya. Jadi kalau mau, kalian akan mengasahnya setiap hari, itu lebih bagus. Ini kalau lingkaran sempurna ya. Kalau elips beda lagi. Kalau elips kita tidak menggunakan persegi 4 seperti ini ya. Jadi kalau elips dia lebih kepada ini ya, bidang persegi panjang. Jadi kalau elips lebih ke bidang persegi panjang, kita isikan di kotak nomor 4 saja. Jadi untuk membantu kita membuat elips ya. Ini kalau elips kan begini ya. Nah, ini kalau kita pakai freehand atau tanpa bantuan apapun. Tapi kalau kalian merasa kesusahan, silakan menggunakan persegi panjang seperti ini. Kemudian bagi 4 sama ya, sama rata. Kemudian sama dengan halnya di lingkaran, kita akan beri titik di masing-masing pertemuan garis ini. Kemudian kita buat kurva yang lebih panjang di sisi yang lebih panjang ini ya, seperti ini. Kita buat lagi. Intinya elips ini kan lingkaran yang seperti ditekan gitu ya. Jadi bentuknya lebih terlihat pipih seperti itu. Kalau ini lingkaran sempurna kan dia satu atau keempat bidang yang ada di sini kan sama ya kurvanya. Jadi ini mirror dari ini mirror dari ini mirror dari ini. Kalau elips tidak demikian. Jadi di elips ini hanya mirrornya hanya di bagian yang panjang ini ya. Jadi seperti dipengen seperti itu. Kita buat cara berulang seperti ini. Ketemu di satu titik. Buat lebih tipis lagi juga bisa. Ini akan sangat membantu saat di pertemuan ketiga ya nanti, karena kita akan membuat bentuk-bentuk yang menggunakan elips, kemudian lingkaran, kemudian persegi dan segitiga. Jadi kalau ini bidang dasar, nanti lebih kepada bangun ruang, itu kita akan menggunakan elips. Seperti tabung itu kita akan menggunakan elips. Jadi dua elips yang dihubungkan oleh garis ini kan, ini seperti membentuk tabung kalau kita hubungkan seperti ini. Nah, bentuk tabung kan. Nah, seperti itu.